rangkaian 6 game untuk babak grand final di hari yang kedua dan flat touch-nya ini kalau bisa kita katakan kayak 40-60 atau 70-30 nih Kak Don. Ini berapa ya, saya hitungin bentar ya, Rinsa ya. Agak detail pertanyaannya barusan. Windy. 6545 lah. Kamu INFP apa ESTP? Selamat datang di segmen MBTI by Junior JR. Jadi gimana Win? Bukan gue sih sebenarnya, Windy yang gue tanyain. Iya. Kok bisa berubah-berubah terus? Iya ya, kenapa ya? Kenapa ya? Kayak berubah-ubah terus kenapa tuh ya Kak? Itu faktornya apa tuh? Emang disuruh tes Setiap kali ketemu Kak Don, Nggak, coba deh lebay banget. buka website ya, klik website ini, diklik coba kamu isi Windy. Perasaan lo tes sama Dona doang. Jangan jadi gue. Tapi Windy, dengan flight path seperti ini Windy, circle itu biasanya kemana? Circle-nya biasanya harusnya tetap sih. Kayak Tetep ya? ngambil utara deh. Utara. Utara. Oke, bukan ke kanan bawah. Enggak, kanan bawah enggak. Gue tau lo mau ngomong kanan atas, sekarang flight path kayak gitu. Iya, Balikin ke kanan bawah. mirip. Apa kanan tengah deh gitu. Karena sebenarnya di Miramar tadi gue feelingnya kanan tengah. Terus tiba-tiba ke Valdermar. Plot twist semuanya tidak ada. Kanan tengah. Ya lumayan lah ya. Baby. Semuanya di kanan. Ya dengan circle yang seperti ini bagaimana Junior? Oke, yang pertama kita coba lihat gatekeeping yang paling padat itu ada di sebelah barat. Oke. Itu ada yang pertama, yang pasti memang panik Match dulu. 9, Miramar, Kado. fight. Sekarang ya. Miramar. Coba ulangan, gue Oke. gak denger, gue gak denger. Yang Coba pertama, tadi. yang pertama ada di Pekado, yang pasti itu jadi gatekeeping. Kemudian juga yang pasti rumit itu ada area sisi bawah, yang dimana gue nggak tahu nanti morph akan kayak gimana, tapi biasanya morph ambil sisi tengah berarti mereka akan bergerak ke arah sisi atas Labendita. Biasanya. Cuma yang menjadi rumit adalah rotasi ke arah selatan. Nanti itu ada cuma Ciara itu Altrigo. Kemudian itu ada Dewa United di Valdelmar. Ya. Yang kemungkinan besar mungkin nanti mereka akan bertemu kembali. Tapi gue sukanya sama tim ladies, mereka makin kesini makin game sense-nya makin tinggi. Jadi nggak cuma narik garis lurus aja untuk melakukan rotasi. Dan sebetulnya dapat momen lagi untuk coba gue voice over ini. Coba di VO-in aja tadi. Namun kembali lagi untuk sesi analisa. Coba ke area sisi utara. Itu Ngiter rumit ya? gak? Itu rumit gak? Rumit banget sebenarnya sisi utara. Karena sisi utara pun banyak lengkungan yang bisa dimainkan. Teren-teren yang bisa dimaksimalkan lah untuk beberapa checkpoint utama mereka. Jadi kemungkinan besar nanti kepadatannya kalau gue prediksi bukan di barat dan juga selatan. Tetapi mereka akan menumpuk di area sisi utara. Utara diisi semuanya karena Iya. utaranya sekarang masih cukup lowong gitu ya Kak. Betul. Jadi Terus semuanya apalagi? lowong. Jadi rame dong kalau semuanya berpikir ke utara. Kemungkinan besar. Iya. Karena terennya bisa dimainin. Dibandingkan lo masuk narik garis lurus di barat. Karena di kesana itu agak flat ground yang Iya. orang males banget buat coba lakuin rotasi ke arah situ. Ya, kalau di utara-utara kan banyak kayak apa ya, punggung-punggung bukit kayak gitu kan yang kecil-kecil untuk bisa dijadikan kayak hiding spot atau kayak Kayak checkpoint gimana? mereka. Kasih tau gue ini punggung bukit itu gimana? Windy? Punggung bukit. Punggung bukit. Ini ada bukit-bukit sedikit ya kan yang kelihatan kayak punggung-punggungnya dong kelihatan. Jari jarak jauh itu makanya kelihatan dikit doang punggungnya. Maksudnya Stop sampai situ saja. Mendingan tidak dilanjutin ya Bapak Suharwan supaya untuk menyelamatkan diri Anda sendiri. gue gak pernah mau diselamatin. Enggak. Siapa yang mau nyelamatin lu? Tadi Kan ngomong. menyelamatkan diri sendiri, bukan diselamatin orang lain. Enggak, tadi juga lo udah ngomong nyelamatin. Diri sendiri. Enggak. Iya. Lo coba Coba rewind nyelamatin. deh. Gue gak ingin. Coba rewind deh. Enggak. Karena dari Aditama menurun Kenapa juga tuh? performanya Widya. Iya gak Widya? Aditama performanya menurun gak? Menurun. Padahal ini udah komposisi utama mereka. Kira-kira faktornya apa tuh kayak membuat Aditama menurun tuh? Kemarin sih dari sisi Jelly sih selalu memberi Jelly itu selalu menasehat, bukan menasehat sih. Dia lebih memberi Masukan. vision itu terhadap psikolognya wanita itu seperti apa. Oh iya Oh, benar-benar. oke. Kayak gitu. Psikologisnya kayak gimana ya. Betul. Dan sebenarnya Kalau ngomong gue kan lebih ke arah gameplaynya, kemungkinan ya, kemungkinan A seperti ini, kemungkinan B yang seperti itu, kemungkinan C yang seperti apa? Apa? Ya, jadi sebenarnya gue setuju sih karena kan waktu itu lu bilang juga kan Gus kayak lu namanya jadi pro player udah gitu. Yang paling penting tuh emang kayak gimana caranya lu bermain secara profesional juga gitu di dalam in game-nya sendiri. yes, Cuma bukan gimana? Bukan iya, apa? cuma Cara.
Macharia nampaknya sudah sedikit ditinggalin sama tim-tim yang berada di sana. Cuman gue memang kayak nggak bisa memungkiri sih, karena kan faktor biologis dari wanita dan juga pria itu berbeda gitu loh. Beda banget gitu. Jadi memang ada faktor. Kalau misalnya pria itu faktornya X, Y, Z, kalau cewek mungkin plus 1 lah ya, bisa kayak dari mana? Sebelum X ada apa, Windy? Sebelum X, W. Oh, PQRS W, Ya, W. Ada Bisa faktor V-nya W-nya juga, juga, bisa sampai V-nya juga karena Valkyrie Battleground di sini. Kirain Virgo. Enggak boleh. Boleh ya? Kembali lagi ke klinik bersama Asu Harwan. Oke. Jadi kita balik lagi kan, jadi karena memang faktor biologisnya nggak memungkiri lah gitu, memang ada antara cewek dan juga cowok sendiri. Tetapi kemarin gue sempet kayak emang ngobrolin hal tersebut juga dengan para teman-teman Onyx juga kan. Gimana? Gue sebenarnya penasaran gitu, gimana caranya mereka bisa camp up dengan apapun keadaan yang harus mereka hadapi gitu. Seperti masalah-masalah wanita-wanita pada umumnya begitu loh. Jadi kayak mereka tuh berbicara atau mengutarakan memang hal tersebut pasti ada, tetapi teman-teman yang lainnya dari tim Onyx ini kayak mereka tuh bakalan kayak ngecoverin gitu loh, ketika kayak misalnya temannya lagi down gitu, mereka bakalan kayak yang jadi tadi yang sempat mereka sampaikan, jadi badut gitu kan, jadi kayak ngelawak, jadi ngelucu lagi, dengan begitu kan mungkin nge-lift up moodnya dari pemain-pemain Onyx sendiri gitu. Jadi memang kiri sebenarnya, cuman ya balik lagi bagaimana caranya mereka bermain profesional juga gitu. Ada masalah harus ada solusi. Rumit juga ya, pusing gue dengernya. Jadi ya udah, daripada lu pusing dengernya dan pusing ngomong juga karena lu sudah mulai tidak ini juga ya, tidak kondusif di sini. Jadi terima kasih Bapak Junior sudah menemani kita selama 7 menit ini yang nampaknya beda juga ya Win dari game yang pertama tadi. Iya ya betul-betul, dari tadi juga kalau kita lihat di game yang awal Mira mereka kita lihat di atas itu kayak bener mereka fight terus nih ya kan, banyak penculikan-penculikan, mereka bener komit banget untuk fight. Tapi untuk di Mira mereka kedua mereka mainnya jauh lebih kalem lagi, jauh lebih santai, mereka mengambil bagian checkpoint yang nampaknya nggak bertemu juga dengan tim-tim lawan. Jadi tim Onyx bahkan juga mereka aman banget, damai banget untuk di area mereka. Betul, Onyx yang sudah mengamankan total 35 eliminasi poin dengan 137. Ini berarti Onyx udah mulai masuk ke jajaran, bisa jadi ke top 4 sih menurut gua ya, karena tadi Ute juga harus finish di tengah-tengah permainan, Grims pun juga demikian. Jadi ini pertarungan di antara top 5 ini masih terus bergulir, masih terus berlanjut juga. Jadi sampai nanti hari terakhir bakalan seru banget sih. Tetapi untuk saat ini berarti yang masih stand strong ini adalah dari tim BTR. Mereka masih belum dapetin WWCD untuk hari ini, tetapi dengan kekonsistensian mereka masih bisa lah untuk menyelamatkan posisi atas di klasemen sementara. Iya betul banget, mereka masih cukup konsisten lah, mereka mendapatkan tambahan poin lagi untuk menjaga gap poinnya juga ya kan. Dan juga memang kalau yang terlihat yang cukup step up banget kan ada dari tim Games, ada dari tim Kuda Terbang juga. Bahkan untuk tim-tim yang di liganya nggak baik, mereka juga udah step up banget, kayak Check Warning Haley udah berani dibuka fightnya juga. Mereka berpede banget. Dari Daisy juga mengejutkan untuk gameplay yang kita lihat untuk babak grand final kali ini Kak Don. Iya, tapi ngomong-ngomong soal tadi nama-nama yang di Win disebutin juga tadi kan, kayak ada CX juga. Gue sebenarnya setuju sih, CX beberapa kali melakukan fight itu bagus menurut gue. Terus kayak cukup rapih juga, cukup tanda kutip menjanjikan lah gitu. Betul. Cuman balik lagi, nih kayaknya ya kasusnya tuh Betty mirip-mirip sama Morph juga gitu kan Win. Dimana tadi sempat dimention juga oleh Bro Pasta dan juga Asu Harwan kita atau junior kita, Morph ini PR-nya masih sama gitu loh. Bagaimana mereka finishing supaya bisa menang atas war tersebut, tetapi nampaknya itu masih menjadi PR sampai detik ini juga gitu kan. Sama halnya tadi dengan CX Heli, mereka balik lagi, mereka rapih kalau untuk menghadapi sebuah war, terus kayak kelihatan pede lah gitu, tapi balik lagi finishing up-nya gitu. Terus kayak, dan terbukti juga dari hasilnya untuk sejauh ini mereka masih berada di tengah-tengah bahkan ke bawah gitu. Iya betul-betul untuk eksekusi finalnya yang masih belum gitu maksimal ya. Untuk beberapa tim disebutkan sama Kadona dan juga kayaknya dari Aditama yang memaksimalkan juga untuk placement yang dimiliki. Coba untuk bisa membuka fightnya lagi ke dari tim Graves,
sementara waktu seorang Banilau coba nge-flame menjaga bagian blind spot dari tim Chris Wakatanara, ditembakin juga dengan menggunakan M4 dan juga suppressor dari seorang Banilau. Untuk sementara masih belum ada pertumbuhan darah antara mereka, tetapi tidak halnya dengan tim BTR kali ini. Mereka sudah mendapatkan 1 poin eliminasi sementara waktu, dan dengan begitu gue demen banget juga dengan pergerakan mereka. Jadi kayak oke, kita udah dapetin 1, oke, kita move on aja untuk spot yang selanjutnya. Dan apalagi mereka juga sudah mengamankan vehicle masing-masing pemain. Iya, betul. Terus gerak juga pergerakan dari tim Bigetron S dipimpin oleh seorang Babylon tadi mendapatkan first blood-nya juga untuk tim Bigetron saat ini. Dan terpantau ada 3 tim yang udah mulai pincang satu kakinya dari tim Tigerwong Esports, yang M3 dan juga dari tim Dewa United, bahkan bagian lainnya dari tim AFF. Dan juga sejauh ini dari total game yang dia mainkan belum gitu maksimal juga, seringkali tersulit juga di bagian awal-awal. Mereka juga sering banget pincang, dan kali ini mereka ingin berusaha untuk memaksimalkan placement dari Miramar yang kedua. Iya, ini kayaknya kurang busingan Walai nih. Walai belum banget apa ya, terus ngirimin biasa lah makanan-makanan pizza gitu kan. Busingan, biasanya boba ke, pizza ke gitu kan. Apalagi mereka bangun pagi ya Windy ya, untuk bisa main langsung gitu harus fokus. Atau bisa dikirimin teh kotak juga gitu loh. Langsung Supaya ya kan, seger kan Win. satu kardus gitu kan langsung ya kan dikirim ke GH-nya langsung buat tim ARF. 1 kardus udah itu tuh udah cukup untuk grand final 4 hari ini. Cukup, apalagi mereka ya balik lagi harus bangun pagi terus setiap harinya, karena nanti sorenya bakalan ada tontonan menarik juga dari PUBG Mobile pastinya, yaitu ada PMRC. Yes, betul banget, PUBG Mobile Regional Clash yang juga seru-seru banget untuk tim-timnya sendiri, dan juga kita akan melihat lagi keseruan dari seorang Nicky dari tim BNW mempick off 1 player di Bulls, yaitu dari seorang Pan. Yap. Namun untuk saat ini masih belum ada follow up yang bisa kita lihat dari arah elimination feed-nya. Masih fokus, ini dia. Kita berpindah ke arah POV dari tim BMW. Mereka masih sama-sama nahan di posisi mereka masing-masing, karena kalau dilihat juga BMW ini harus punya strategi ketika mau nge-push langsung gitu, karena kayak di depannya itu flat juga, apalagi dari tim Bulls ini udah mempunyai 1 kompon atau 1 rumah. Jadi sebenarnya ketika tim BMW cabut atau masuk ke dalam defensive area milik tim Bulls sendiri, itu bisa banget untuk di dengan peluru yang dimiliki oleh tim Bulls sendiri. Betul, seperti yang terdengar juga tembakan dari tim Bulls yang dinembak-nembakin juga bagian area defensif dari seorang Nicky. Makanya Nicky nggak pengen terlalu overpick juga, dia benar-benar menjaga banget badannya untuk saat ini. Di bagian depan ada split yang dilakukan juga oleh tim Bulls. Mereka nge-split 2-2 kali ini, Kadon. Wah Win, ini kayak agak sedikit deja vu ya dengan circle-nya seperti ini. Terlihat banget circle tetap terus-terusan menuju ke bagian untuk saat ini, dan dengan begitu pasti bakalan ada sedikit bloodbath yang terjadi yang akan datang dari bagian barat. Apalagi kita sudah melihat tuh udah rame juga tim yang akan datang dan juga memenuhi edge of the circle di bagian barat. Betul, ini barat masih banyak banget penumpukan loh. Ada 1, 2, 3, 4, 5 tim yang masih belum masuk ke dalam area player, dan ada tim yang coba untuk bisa muter lagi, terbang lagi ke bagian area utara dari tim kuda terbang. Mereka coba menusuk dari bagian area utaranya, tapi ada tim Void juga yang udah boleh masuk mensecure ke bagian area bibir circle-nya. Sementara waktu dari tim Alter Ego, Parlak juga masih berusaha untuk mengejar bagian area labirinth yang udah mulai padat juga ditempatin oleh tim-tim lainnya. Iya, dan nampaknya mereka juga sudah mengetahui hal tersebut. Seperti halnya juga sudah bisa kita dengar beberapa suara tembakan yang terjadi di 360 degree angle untuk saat ini. Dan dari tim Alter Ego akan mengutus salah satu pembawa mereka untuk bisa meng-entry. Tetapi di sisi yang lainnya Daisy, oh my god, 2 pemain tumbang begitu saja di tangan tim Onyx, dan nampaknya itu bakal menjadi impossible untuk diselamatkan. Dengan begitu dari tim Daisy, mereka harus melanjutkan perjalanan hanya dengan 2 pembawa saja, Win. Ya, seperti Daisy yang kita mention di awal, performanya itu lagi up-upnya banget, tapi langsung dipotong oleh tim Onyx dengan dipulangkan 2 player. Ini menjadilah hal yang sulit pasti untuk tim Daisy, karena untuk berjuang dengan 2 player di tengah keramaian Miramar yang masih zonanya besar juga, ini bukanlah hal yang mudah untuk tim Daisy pastinya. Ya nggak mudah banget, apalagi balik lagi ya bermain dengan 2 pemain seperti ini. Apalagi masih belum ada sama sekali tim yang tusun, masih belum ada sama sekali tim yang tereliminasi. Jadi masih penuh banget, masih padat banget dari tanah Miramar kita kali ini. Dan dengan 2 eliminasi poin yang sudah dikantongi oleh tim Onyx sepagi ini pastinya akan menjadi semangat baru untuk mereka. Apalagi mereka mendapatkan winner chicken dinner tadinya. Tetapi beralih ke bagian utara seperti halnya tadi yang dimention oleh oleh seorang junior ya Win ya. Kalau misalnya para pemain di sini bisa banget untuk memanfaatkan rotasi menuju bagian utara, dan itulah yang akan dilakukan beberapanya, dan bisa terlihat juga Dewa United
mereka walaupun dibombardir oleh tembakan dari berbagai sisi, mereka masih bisa selamat karena balik lagi tadi banyak banget cekungan, terrainnya ini banyak banget punggung-punggung bukit yang bisa dijadikan hiding spot atau obstacle untuk mereka. Iya, betul banget, karena kalau kita lihat dari area junkyardnya rame, Minasnya rame, dari Labendita pun dari awal memang sudah mulai rame juga, berarti sampai banyak banget tim, dan dari tim Dewa United mensecure satu buah area shot kecil, coba untuk bisa meng-cut out lagi, break the way, rotasi tim udah terbang, tapi dari Baby Candy masih belum bisa di pick off juga angle-nya dari seorang Caitlyn dari tim Dewa United. Yes, that's it. Nggak sebegitu mudah untuk bisa komit menuju ke peperangan untuk dua belah pihak dari Dewa United tadi, karena balik lagi ya, masih bisa selamat, masih bisa kabur seperti halnya yang mereka lakukan untuk kedua kalinya saat ini. Ditembakin oleh tim BTR tadi dari arah belakang, tetapi mereka langsung touchdown menuju ke arah cekungan yang bisa mereka maksimalkan. Apalagi di sini kita bisa melihat circle selanjutnya menuju ke bagian barat, Win. Ini ada bagian area dari Labendita yang kalau misalkan kita bisa mention ini tricky banget juga untuk mereka bisa mainkan T-Ray, tapi Nate pakai connect dari tim Green dari bawah memulangkan last woman standing di tim DC, bahkan DC Tusun di hashtag yang ke-16 untuk game yang kedua. Berat, memang begitu berat nampaknya ya perjalanan dari tim DC tadi, dan nampaknya dari Dreams pun juga akan menghadapi kontender mereka selanjutnya. Sudah beberapa nama juga yang bisa kita lihat dari arah elimination feed. Kuda terbang nampaknya mendapatkan 1-2 victim mereka selanjutnya. Tetapi untuk sementara hanya ada 1 eliminasi point yang masuk ke kantong mereka. Ya betul, dan Young and Free yang menjadi korbannya untuk kali ini, dan memang kalau kita mention Young and Free sering kali mereka bonyok banget di awal, bahkan sekarang dari tim Kuda Terbang lebih komit lagi, lebih pede lagi, nge-push langsung dari seorang Jeto. Gak banyak move lagi, gak bisa bergerak, digenting juga pergerakannya oleh seorang Dota, bahkan pick up didapatkan dan tinggal 1 yang tersisa dan tim Young and Free untuk saat ini. Go to the kill banget. Dari tadi gue lihat ya permainan dari tim Kuda Terbang, Jeto menjadi victim mereka atau korban mereka selanjutnya, dan dengan begitu dari Young and Free, YNF hanya meninggalkan the last woman standing mereka saja yang nampaknya masih berada di sekitaran sana. Kuda Terbang untuk sementara waktu masih belum terlihat untuk komit mencari the last woman standing tersebut, karena mereka pun juga harus meningkatkan awareness di segala sisi. Tetapi di sisi yang lainnya CX bertegur sapa, one woman down. Seorang Zara akan menjadi eliminasi point untuk CX, dan mereka mau lebih, mereka mendapatkan 2 kali ini. Adakah threat lock yang terjadi? Ternyata tidak, karena CX stand strong banget, bahkan TWE harus tereliminasi. Wow, ini fight yang benar-benar komik datang dari tim CX Warning Haley yang memberikan warningnya ke berbagai tim yang berbeda. Total 3 poin eliminasi sudah mereka koleksi di menit-menit yang ke-17, bahkan Young and Free akhirnya Nest woman terakhirnya ditumbangkan juga nampaknya oleh tim-tim lainnya. Bukan sama Kute ya tadi ya, kalau nggak salah ya. Apa sama Kute ya? Coba kita lihat nanti dari eliminasi poin Kutenya bakalan seperti apa. Tadi karena gue agak-agak skip juga ngelihat fitnya. Tapi Kute nggak nambah. Oh iya, berarti bukan Kute ya yang Kute. dapetin ya. Alright, kalau begitu, dan nampaknya di menit kita yang menuju ke menit 19 ini sudah mulai banyak juga pertemuan yang akan dilakukan oleh para wanita-wanita. Salah duanya adalah BNW yang kali ini nampaknya akan segera serap untuk bisa menghadapi Morph Team. Iya, sebab seorang Niki udah mulai memasang beberapa grenade dan juga lemparan smoke lagi untuk bisa memblokir lagi POV ke depan dari tim Morph untuk saat ini. Tapi belum banyak movement yang lebih agresif lagi, sedangkan dari Morph bermain di bagian area low ground juga. Tapi ini sulit connect dari tim Vapar. Alter Ego mendapatkan pick off-nya juga yang pertama, bahkan di bagian sisi lainnya Baby Candy what happened, tergelincir jatuh dan mendapatkan kerugian untuk timnya sendiri. Dan nampaknya udah jatuh tertimpa tangga nampaknya dari tim Kuda Terbang, karena nama mereka tetap keluar dari elimination fit untuk saat ini. Karena mereka masih berada di blue zone juga sih, Win. Kita bisa melihat ya statusnya. Tetapi kamera kita berpindah ke arah bagian timur laut dari kita kali ini. Tetapi nampaknya dari tim BTR mereka dibombardir oleh Kuda Terbang. 2 punggawa mereka tereliminasi, nggak 1 doang, satunya masih terknockdown. Dan bahkan untuk kali ini 2 last woman standing kita dari tim BTR harus bekerja ekstra keras untuk bisa dalam posisi yang terjepit, mereka perang dengan Bulls, mereka berperang dengan Blue Zone juga, tapi masih sempat-sempatnya juga menculik player dari tim Bigetron Ace. Dan dari seorang Jetty coba nge-hold lagi, coba memainkan lagi dengan TPP Gaming mode-nya, dan bahkan dari tim Bigetron seperti kata Kedona harus berjuang lagi dengan 2 member yang tersisa. Coba set up smoke, memperbaiki vehicle-nya juga di bagian belakang. Nampaknya Kuda Terbang masih try hard banget menangkal dari sang banteng kita dari tim Bulls. Ya, sementara tadi gue lihat Mute akan diutus untuk bisa membuka jalan untuk rotasi mereka yang selanjutnya, tetapi kita bakalan berpindah ke AE dan juga Aditama. Alter Ego, 2 pemain mereka
langsung aja bisa menduduki dua building yang berbeda. Sementara itu di sisi Jetty harus dikembangkan karena tadi ada vehicle yang meledak nampaknya. Tetapi kita masih fokus ke arah Aditama dan juga Alter Ego kali ini. Alter Ego juga akan bekerja ekstra keras karena mereka hanya meninggalkan dua punggawa aktif saja. Linting sudah terlihat juga bakalan lari-lari kecil-kecil dan dia juga sudah bisa melihat adanya salah satu pemain dari tim Aditama. Tetapi kali ini Linting mendapatkan satu pemuda atau pemudi knockdown di tangan Linting. Iya, total one player down dan tinggal satu lagi yang still remaining. Tapi Karanta dari seorang Dede menumbangkan juga posisi di seorang Linting. Tapi double low banget bahkannya dari seorang Vapor bisa meng-clear semua angle fight dari tim-tim lane mereka. Tapi dapatnya tim itu lagi untuk healing resource-nya udah gak banyak banget. Ini 8 kit terakhir dari seorang Vapor. 8 kit terakhir, bener banget. Dan nampaknya dapetin 3 8 kit tambahan karena ini udah menjadi the last movement yang harus dilakukan oleh mereka. Kalau misalnya mereka mau memperbaiki placement point sementara waktu dari tim Onyx, mereka menjaga bagian-bagian pinggiran zona untuk saat ini dan berhadapan dengan banyak banget pihak. Salah satunya adalah tim BNW yang berada di ujung sana, di atas sana yang sudah memborbardir mereka juga dan juga mencicil HP mereka. Tetapi meanwhile tim Onyx langsung kembali dengan full house mereka, full power dengan 4 pemain. Wow, ini mereka terus membanjiri dengan lemparannya Sebines dari tim Onyx dan mereka juga bergerak lagi lebih maju lagi mendapatkan area yang lebih safe lagi. Tapi nampaknya lihat Proning dari seorang Sokpe mendapatkan lagi pick off, tapi Grims juga tidak lengah, dia menemukan juga memberikan counter juga, bahkan Sokpe lengah knockdown juga bahkan ternyata terjadi dan tinggal satu lagi yang tersisa dari tim Grims untuk saat ini. Yap dan nampaknya bahkan juga langsung aja dicicil HP mereka dengan menggunakan granat. Kelihatan itu tadi masih belum bisa ditembakkan atau dibuka tembakannya, tetapi tim Onyx doing their job. Grims pun satu persatu tereliminasi dan nampaknya juga tinggal sisa satu aja ya Win ya. Iya betul tinggal satu lagi yang tersisa dari tim Grims dari Lawi. Kalau nggak salah ada punya satu securan spot, tapi nampaknya terspot juga posisi dari seorang Sotpe di pick off juga angle dari seorang Nacha. BNW nampaknya sudah mulai ingin bangkit di game yang kedua kali ini. Iya udah bangkit, apalagi mereka juga udah siap banget dengan vehicle-nya. Mereka tahu persis Onyx ada di mana, bakalan langsung aja di set up hadap-hadapan. Cuma ada bukit aja yang memisahkan antara BNW dan juga tim Onyx. Kelihatan Miki kali ini berjalan melangkah dengan kaki-kaki kecilnya tadi. Nacha pun juga akan menghalau pergerakan dari tim Onyx dengan menggunakan Molotov dan juga grenade kali ini. Namun untuk saat ini di belakang sana ada salah satu pemain dari tim BNW yaitu Chase yang sudah di chase down oleh tim Onyx, tetapi ada trade yang terjadi antara mereka. Iya betul, tapi Cecil bagian jangkar belakang tim Onyx ditumbangkan juga nampaknya posisinya oleh tim BNW. Nacha yang men-spot posisi keberadaan dari seorang Cecil, tapi sekarang pun tumbang. Ada gangguan juga dari tim Grims yang tiba-tiba juga mengambil bagian backline dari tim Onyx. Tumbang untuk saat ini dan bakalan dieliminasi di tangan Nacha. Free point eliminasi untuk tim BNW saat ini. Onyx nampaknya bakalan langsung aja ditusuk posisi mereka oleh dua pemain dari tim BNW. Niki harus hati-hati, tetapi ternyata ada satu knockdown yang berhasil dihasilkan oleh tim BNW. Last woman standing dari tim Onyx bakalan dicari. Ayane pun harus hati-hati. Pixel HP itu hanya tersisa dari seorang Ayane, namun untuk saat ini masih bisa selamat. Sementara itu Nacha akan take posisi dia di balik batu mencari the last woman standing dari tim Onyx. Hati-hati, Nacha punya M249 berani banget di terlihat pergerakan dari tim Onyx dicari, dikejar, bahkan Brownie dilakukan pakai dari seorang Scarlet yang banyak poin lagi, bahkan Sotpe diratakan dan Onyx pulang disapu bersih oleh tim BNW. Wah, BNW nampaknya di game kali ini menjadi pembuktian mereka banget. Kalau misalnya mereka masih strong seperti halnya di liga kemarin, dan ini pembuktian juga dari kata-kata Onyx tadi kan di interview. Benar. Wow, betul-betul, dan ini yang ditakutkan sama tim Onyx. Kalau dia memberikan semangat lagi buat tim BNW, mereka bisa bangkit lagi, dan betul mereka bangkit di game yang kedua. Bahkan nampaknya tim CX Warning Healthy pun nampaknya udah mulai jatuh bangun juga untuk dikembangkan, dan tinggal satu lagi tersisa harus dari tim CX Warning Healthy, dan mereka ternyata masih ada 3 player, mereka menumpuk di area yang sama ternyata. Dan nampaknya di sisi lain Sinonix pun juga tumbang dari Void untuk saat ini, dan bakalan ada threat yang terjadi antara ARF dan juga Void. Sementara di antara mereka pun ada tim CX. Sementara dari tim BNW mereka masih akan meningkatkan awareness-nya akan adanya Levin dari tim Grims
menjadi the last woman standing yang masih bertahan dari awal-awal tadi. Rampage. Tapi Rampage lagi-lagi berhasil diamankan oleh CX Haley. Battle dan CX Roaring Hell satu masih komplit yang masih prima dengan 4 player mereka, tapi di Lavin bisa menjadi gangguan banget untuk tim BNW. Belum terprediksi sama sekali, belum ketahuan dia masih punya semak-semak untuk bisa berkamuflase, tapi nampaknya dari seorang Kiao terlihat pergerakan di bagian akhir high ground oleh tim CX Roaring Hell, dan nampaknya mereka untungnya masih punya coveran, masih punya kempan juga, tapi untuk kempan mereka tidak masuk ke dalam zona yang selanjutnya, Kak Dona. Ya, untuk saat ini mereka harus ini CX, oh my god, posisinya berempat di sana. Ini pastinya menjadi posisi yang tidak ideal sama sekali untuk CX Haley sendiri. Tapi pastinya mereka bakalan come up dengan idea atau solusi bagaimana caranya mereka bisa lanjut nanti di menit-menit selanjutnya. Sementara waktu ARF udah siap banget ini dengan 7 eliminasi poin sudah mereka kantongi. Mereka tahu persis di belakang situ nampaknya masih ada satu pemain karena ada smoke juga yang dipop-up. Langsung aja dibukakan tembakannya through the smoke oleh seorang Nadra. Masih ada Viper, tetapi Viper harus tumbang karena adanya blue zone juga. Iya, betul, tapi yang tumbang gak hanya dari seorang Viper, dari CX Roaring Hell benar-benar ditembakin dengan granat hand gaming body, dan bahkan itu nampaknya CX Roaring Hell rata dipulangkan juga di hashtag yang keempat. BNW sudah mulai menggila kali ini. Di bagian depan nampaknya akan coba mengkontes lagi ke tim ARF. Ini Grims, Lavin tinggal diem aja jadi wasit aja, tunggu fight dari BNW dan juga dari tim ARF kelar duluan, Kak Dona. Iya, masih bisa menunggu karena juga posisinya masih berada di pinggiran-pinggiran zona, bisa kayak ngepron sedikit-sedikit, ngegesek-gesek sedikit-sedikit di atas sana. Tetapi nampak ya dari ARF juga sudah akan siap menyambut kedatangan dari tim BNW. Tetapi BNW, gue juga suka setup mereka bakalan menyebar ini kayak kalau kata gue setup Katulistiwa, karena mereka benar-benar dalam satu garis yang sama menyebar, dan ini membuktikan awareness mereka akan sisi kanan dan juga kiri bakalan dipertegas lagi. Ya, betul, dipertegas lagi juga nampaknya posisi dari masing-masing tim. Tapi Ayane, dia sabar banget nunggu timing, tunggu momentum, dan dua tim gak ingin sama-sama mendapatkan kesalahan mereka, dan mereka berhati banget dari movementnya sendiri. Dan dari seorang Kiao coba maju mundur, tarik ulu juga, tapi nampaknya M24 datang juga, nampaknya dikit terjepit, tergunting, bahkan 2 bonak down tiba-tiba serentak dirasakan oleh tim BNW, tapi counter. Ingat, masih ada Ayane di bagian belakang, satu buah area obstacle. Oh my god, ini 1v1 situation antara Ayane dan juga Nadra kali ini. Molotov juga langsung aja dibuka, tapi Ayane jikal-jikal tipis kanan kiri, tetapi Ayane harus hati-hati karena di belakang ingat masih ada the last woman standing dari tim Grims, dan atas kerjasama tersebut BNW harus finish di posisi ketiga. Ya, betul banget, tinggal Lavin yang menjadi PR terakhir dari tim ARF dicari, dan Lavin udah mulai bergerak juga, dan Kiao pasti memberikan informasi, terlihat juga terpredik juga pasti posisi dari seorang Lavin. Dia punya touchdown, masuk punya obstacle juga, dan lemparan nades 3, 2, 1. Dia masih punya 4 pegangan nades lagi dari seorang Lavin. Masih bisa sih sebenarnya ya kalau misalnya resource manajemennya bagus, tetapi ada granat yang sudah